Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Akbar dari Parodi PPKN NIM 2020 A1C029 semester 2 Fakultas Keguruan. Baik, di sini saya akan membahas korupsi tentang IKTP, yaitu tersangka Setia Novanto berstatus tersangka terkait kasus IKTP. Hal ini berdasarkan surat Kop dan Cap Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu KPK bernomor B-19-23-11-2017 yang fotonya beredar tanggal 3 November 2013. Surat tersebut merupakan perintah dimulai penyidikannya seprindik baru kepada Ketua DPR yang tercinta tersebut. Adapun pertama kali Setia Novanto menjadi tersangka terkait kasus IKTP pada tahun 2017. Namun dengan hasil putusan peradilan menyatakan status tersangka Setia Novanto tidak sah. Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDB yang dilakukan oleh KPK untuk Setia Novanto tertulis tanggal 31 Oktober 2017. Dalam SPDB tersebut dijelaskan bahwa Ketua DPR RI melakukan tindakan pidana korupsi dalam mendapat paket penerapan kartu tanda penduduk dalam kutip EKTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Setia Novanto diduga melakukan ini bersama dengan Anang Sugiarto Suharjo, Adi Agustini alias Adi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Insinyur Sugiarto MM selaku pejabat pembuat komitmen KPK, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencipta Sipil Kementerian Dalam Negeri. Setia Novanto terjerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Suharjo, ujar guru bicara KPK Febri Diansyah seperti dilansir dari kantor berita KPK. Anang adalah tersangka baru dalam kasus IKTP. Ia diduga menyalahgunakan kewenangan dan merugikan negara dengan berkurangnya 2,3 triliun dari nilai paket pergandaan sekitar 5,9 triliun. Setelah tadi kita telah membahas kronologi ataupun aspek-aspek terjadinya korupsi IKTP, di sini kita akan membahas penanganan KPK dalam kasus tersebut. Berlangsungnya persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Tipikor Jakarta pada Kamis 29 bulan 3. Jaksa menilai Setia Novanto memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun. Dia dituding melakukan korupsi bersama 9 orang lainnya. Maka dari itu, jaksa menuntut majelis hukum untuk menyatakan Setia Novanto bersalah dalam peran korupsi IKTP dan menjatuhkan hukuman kurungan selama 16 tahun dan denda sebesar 1,1 miliar yang apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 6 bulan, ujar Abdul Basir. Jaksa menuntut pula hukum tambahan berupa uang pengganti dolar 7,3 juta yang dikurangi oleh uang yang dijadikan terdakwa sebesar 5 miliar rupiah. Selain itu, jaksa pula menuntut Setia Novanto untuk dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Jaksa menilai faktor keberatan
Novanto lainnya tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Setia Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun dan proyek pengadaan KTP elektronik pada tahun 2011-2013. Mantan Ketua Umum Golkar ini dianggap memiliki pengaruh untuk meloloskan jumlah anggaran KTP elektronik ketika dibahas di Komisi 2 DPR RI pada 2011-2012. KPK pernah beberapa kali memberikan status jus kooperatif kepada terdakwa kasus korupsi mantan anggota DPR dari fraksi tersebut. Agus divonis bersalah, namun mendapat pembahasan bersyarat. Selain itu, terdakwa kasus dugaan korupsi yang mendapat status jus kolaborator adalah mantan anggota DPR serta bendahara Partai Demokrat Nazarudin dan mantan anggota DPR Dian Wisnu Putranti. Ya, setelah tadi kita telah membahas beberapa contoh kasus korupsi yang telah menggegerkan tanah air kita ini, yaitu korupsi iktp. Kita di sini akan membahas bagaimana sih cara mencegah terjadinya korupsi. Kita mulai dari pertama, yaitu meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap sistem administrasi dan demokrasi pemerintahan guna meminimalisir kasus korupsi. Ini dilakukan agar korupsi di negara kita ini bisa ditekan, yaitu untuk mengurangnya kasus-kasus korupsi agar tidak meruginya bangsa kita. Kita lanjut, yaitu 2, memberikan hukuman atau sanksi yang tegas bagi para pejabat yang melakukan tindakan korupsi. Kebijakan ini wajib kita aturkan kepada negara kita karena pada negara kita ini kasus korupsinya masih lemah. Seperti yang kita lihat, hanya saja hukuman itu pun ada revisinya. Lanjut, yang ketiga, memberikan penyuluhan, pengajaran serta pemberitahuan kepada masyarakat agar lebih teliti dalam memilih pejabat dan penguasa akan kekuasaan. Di situ kita diajarkan agar tidak menjadi pemilih yang bodoh, tidak menjadi pemilih yang tidak tahu apa-apa. Itu diajarkan kepada kita agar memilih dengan baik, dengan melihat kriteria dan apa tujuan si calon tersebut. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu yang keempat, mengajak berbagai elemen masyarakat dan lembaga pemerintahan untuk bekerja sama untuk memberantas korupsi. Maksudnya yaitu mengajak semua masyarakat yang ada di Indonesia untuk bersama-sama mencegah terjadinya korupsi dan mengawal demokrasi yang ada di Indonesia ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana dari negara untuk kepentingan pribadi. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu mendambakan jiwa nasionalisme, rasa cinta tanah air, dan sifat kejujuran kepada para pejabat. Hal ini sangat penting karena hilangnya sifat kejujuran kepada pribadi orang akan mengakibatkan keserakahan karena tidak mementingkan orang lain, hanya mementingkan diri sendiri, kepuasan, dan kekayaan. Selanjutnya, melakukan reformasi pemerintahan sehingga pemerintah lebih transparan dan terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan ini sangat penting agar kita mengetahui semua proses berjalannya pemerintahan agar tidak terjadinya korupsi. Baik, itulah cara untuk mencegah terjadinya korupsi. Pendapat saya kepada hukuman atau tuntutan kepada pihak yang melakukan korupsi itu sangatlah lemah. Karena seperti yang kita lihat saat ini, banyaknya munculnya korupsi yang baru maupun yang sifat nasional maupun lokal seperti yang ada di desa-desa. Hal ini disebabkan karena masih melemahnya hukuman ataupun tindakan bagi para korupsi, seperti kurangnya masa tahanan ataupun adanya masa revisi. Kenapa sebaiknya menurut saya
tahanan atas kasus korupsi hukumannya lebih berat dari tahanan-tahanan lain, contohnya lebih berat dari kasus narkoba. Karena ketika kita lihat kasus narkoba karena terlalu berat hingga dihukum mati. Sebaliknya kita lihat pada hukuman bagi korupsi tidak ada namanya hukuman mati. Sedangkan dampak yang disebabkan oleh korupsi lebih besar dibandingkan para pengedar narkoba karena langsung berdampak kepada pertumbuhan negara dan pertumbuhan masyarakat. Mungkin itu aja pendapat dari saya tentang hukuman pada pidana korupsi yang ada di Indonesia ini. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan apa makna mencegah korupsi dan bagaimana cara mencegah korupsi. Mencegah korupsi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan memberantas korupsi harus melakukan secara bersama-sama untuk membutuhkan komitmen yang dari pimpin tertinggi. Selain itu, strategi pencegahan korupsi dilakukan agar bahaya korupsi dapat ditanggulangi dan celahnya dapat kita tutup. Caranya yaitu untuk menanamkan rasa nasionalisme sejak dini kepada anak-anak dan memperkenalkan apa itu korupsi, seperti menerapkan kepada pelajaran sehari-hari di sekolah, pelajaran tambahan, agar mereka mengetahui apa korupsi dan agar mereka menjauhi yang namanya korupsi, agar terciptanya generasi-generasi yang milenial yang hebat dan anti korupsi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Syed Akbar pamit dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.